Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Namun, aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka. Rasanya tak pantas bagiku menyelamatkan diri sendiri. Aku tak mau meninggalkan mereka hingga Allah menetapkan takdirnya atas diriku dan mereka. Jika surat ini sampai di tangan Anda, maka bebaskanlah aku dari perintahmu dan izinkanlah aku untuk tetap tinggal di negeri ini. Kalimat tersebut adalah sepenggal surat yang ditulis oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah ketika beliau menjadi gubernur di negeri Syam. Kala itu, wabah mematikan melanda negeri tersebut. Banyak kaum muslim di negeri Syam menjadi korban akibat terjangkit penyakit tersebut. Di tengah penderitaan rakyatnya yang sedang tertimpa malapetaka, Sayyidina Abu Ubaidah bahkan tak sudi meninggalkan mereka. Inilah sosok pemimpin Islam di masa lalu. Mereka sangat peduli dengan rakyatnya dan tidak mau meninggalkan mereka, walaupun dalam kondisi menderita. Sang Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan syairnya, "Aku harus menjadi orang yang pertama lapar jika rakyatku kelaparan, dan aku akan menjadi orang yang terakhir kenyang setelah seluruh rakyat merasa kenyang." Abu Ubaidah pun demikian. Ia tak mau menyelamatkan dirinya sendiri, sementara rakyatnya sedang dalam penderitaan menghadapi wabah. Meskipun berisiko tertular, ia terus bersama mereka, merawat dan mendampingi mereka hingga ajal tiba bersama. Dalam Islam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjaga amanahnya dan ibadahnya, yaitu sholat dan amanah. Karena yang pertama, sholat adalah bentuk ketaatan kita dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Sementara yang kedua adalah amanah, yakni ketaatan kita dalam menjaga hubungan kita dengan sesama. Abu Bakar As-Siddiq pernah menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi khalifah pengganti Rasul, karena Abu Ubaidah pernah disebut Nabi sebagai orang yang paling amanah di dalam umat ini. Sementara Abu Ubaidah merasa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling layak menjadi pemimpin menggantikan Nabi, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk Nabi sebagai imam pengganti Nabi dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Epic Story. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun dia lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri dan matanya bersinar. Dia ramah kepada semua orang, sehingga banyak orang simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia juga sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia akan sangat cekatan, bagai singa jantan yang sedang menerkam mangsanya. Abdullah bin Umar pernah berkata, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Di saat pertama ia menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan syahadat, ia bersama dengan beberapa para sahabat yang lainnya. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Arkam bin Abi Arkam. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam dari kaum Quraisy di Mekah. Sejak permulaan sampai dengan akhir, dia turut menderita bersama kaum muslimin lainnya. Walaupun demikian, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan. Ia tetap setia membela Rasulullah SAW dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Di dalam perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum Quraisy musyrikin menghadang dan mengejarnya kemanapun ia lari. Namun, ada satu tentara berkuda dari kaum musyrikin. Ia menghadang dan mengejarnya kemanapun ia lari. Tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan mengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat dan merasa posisinya sangat strategis,
Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan pun tewas seketika dengan kepala terbelah. Siapakah tentara tersebut? Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Tak lain, ia adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-23, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." Ayat di atas tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agamanya. Orang yang mendapat gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit yang saat itu tengah mewabah di Syam. Kala itu di negeri Syam sedang dilanda wabah penyakit yang sangat ganas. Rakyat belum pernah mengalami wabah sampai dengan separah itu, bahkan hingga menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah yang isinya sebagai berikut: "Aku punya keperluan yang tidak boleh Anda tolak. Anda yang harus mendampingiku di sini. Bila surat ini sampai pada malam hari, kuharap Anda berangkat tanpa menanti pagi. Dan bila surat ini sampai pada siang hari, janganlah menunda untuk berangkat hingga malam tiba." Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah memberikan balasan, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Namun, aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka. Rasanya tak pantas bagiku menyelamatkan diri sendiri. Aku tak mau meninggalkan mereka hingga Allah menetapkan takdirnya atas diriku dan mereka. Jika surat ini sampai di tangan Anda, maka bebaskanlah aku dari perintahmu dan izinkanlah aku untuk tetap tinggal di negeri ini." Setelah membaca surat tersebut, Khalifah Umar menangis terseduh-seduh sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya, "Apakah Abu Ubaidah wafat, wahai Amirul Mukminin?" "Tidak," jawab Umar. "Akan tetapi kematian itu amat dekat kepadanya." Dugaan Umar tidak meleset. Tak lama kemudian, Abu Ubaidah tertular wabah penyakit tersebut hingga akhirnya merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat berpesan kepada seluruh pasukan dan rakyatnya di Syam, "Wahai kaum muslimin, aku ingin meninggalkan pesan yang bila kalian mengikutinya, niscaya kalian akan selalu dalam keadaan baik. Yang pertama, laksanakanlah sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasalah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lakukanlah ibadah haji. Yang keempat, berumrohlah. Yang kelima, saling berwasiatlah kalian antara yang satu dengan yang lain. Yang keenam, patuhlah kalian pada pemimpin kalian dan jangan pernah mengkhianati mereka. Yang ketujuh, janganlah kalian terperdaya oleh dunia. Sesungguhnya andai ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia tetap akan menemui kematiannya seperti yang kalian saksikan ini." Sejenak kemudian wajah Sayyidina Abu Ubaidah berpaling kepada Mu'az bin Jabal sambil berkata, "Wahai Mu'az, pimpinlah kaum muslimin dalam sholat mereka." Setelah mengucapkan wasiatnya tersebut, berakhir pula nafas kehidupannya. Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang kuat yang amat terpercaya. Dan demikianlah sedikit kisah tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah tentang para sahabat Nabi yang begitu membela dan mencintai Nabi, kita dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Dan semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil iktibar serta pelajaran dari kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan dukung terus channel Epic Story dengan subscribe dan like-nya.
agar kalian selalu dapat mengikuti kisah yang akan saya ceritakan selanjutnya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share agar hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya dapat tersebar dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.